Setelah menyelesaikan kejadian di episode sebelumnya, Kirito kembali ke kota dan berencana untuk membuat pedang. Dan dia pergi ke lantai 48 untuk menemui penempa pedang bernama Elizabeth. Saat Kirito datang ke toko milik Elizabeth, dia pun ingin Elizabeth membantunya untuk membuat pedang seperti yang dia bawa. Pedangnya bernama Elucidator. Pedang itu merupakan pedang kelas iblis yang dijatuhkan setelah mengalahkan monster. Kemudian Elizabeth pun menawarkan salah satu pedang terbaiknya. Kirito ingin menguji daya tahan pedang itu dengan pedang Elucidator miliknya. Namun pedang Elizabeth patah. Elizabeth pun marah. Namun saat itu Kirito bilang tidak menyangka kalau pedang Elizabeth akan patah semudah itu. Dan Elizabeth tambah marah dan berkata, "Berarti kamu mau bilang kalau pedang tempaanku sangatlah lemah." Dikarenakan Elizabeth tidak terima dengan hal itu, dia pun menyuruh Kirito untuk membantu mencarikan material yang tepat. Dan dia akan membuat pedang yang bisa menghancurkan pedang miliknya. Dan mereka pun pergi ke lantai 55, untuk mencari kristal yang ada di tubuh naga. Perjalanan mencari material pun dimulai. Tidak lama setelah itu mereka sampai di lokasi naga tersebut. Sesampai di sana Kirito menyuruh Elizabeth agar bersembunyi saat dia melawan naga tersebut. Pertarungan Kirito melawan naga dimulai. Dengan mudah Kirito menghempaskan serangan naga es itu. Elizabeth pun mulai memahami kehebatan Kirito. Namun saat pertarungan itu mau selesai, Elizabeth keluar dari tempat persembunyian dan berkata ke Kirito agar segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Saat Elizabeth keluar, naga itu langsung mengincar Elizabeth dan menghempaskannya. Elizabeth terjatuh ke dalam lubang sarang naga. Dengan tanggap Kirito langsung mengejar Elizabeth dan mencoba menyelamatkannya. Dan mereka pun selamat. Setelah berada di dasar jurang itu Kirito mencoba untuk keluar dengan berlari dinding. Namun hal itu sia-sia. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Di sana mereka membicarakan banyak hal. Tanpa sadar Elizabeth pun mulai menyukai Kirito. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Keesokan harinya Kirito tidak sengaja menemukan sebuah batu di dalam lubang itu. Saat dicek, itu adalah batu material yang mereka cari untuk membuat pedang. Namun tiba-tiba naga itu pun muncul. Dan Kirito segera memanfaatkan hal itu untuk keluar dari lubang tersebut. Mereka pun berhasil keluar, dan Elizabeth pun memeluk Kirito dengan erat. Sesampai di toko, Elizabeth pun segera membuat pedang untuk Kirito dengan material yang mereka dapatkan. Dia membuat pedang itu dengan penuh perasaan dan keteguhan hati. Dan dia pun bilang akan mengutarakan perasaannya ke Kirito apabila Kirito menyukai pedang buatannya.
Dan pedang itu pun jadi. Nama pedang itu adalah Dark Repulsor. Saat Kirito mencobanya dia berkata, pedang ini berat, namun bagus, dan dia bisa merasakan kobaran jiwa milik Elizabeth ada di pedang itu. Setelah itu Kirito izin berpamitan ke Elizabeth untuk pergi dan mengucapkan terima kasih. Namun Elizabeth menghentikan Kirito, dia ingin mencoba mengutarakan perasaannya. Saat Elizabeth mau mengutarakan perasaannya, tiba-tiba Asuna datang. Kirito, 私ね。リズ、心配したよ。血は届かないし、マップ追跡もできないし、一体ゆうべはどこに。 Asuna pun bilang, bahwa yang menyuruh Kirito ke sini adalah dia. Seketika itu Elizabeth langsung mengerti dan mengira kalau Kirito dan Asuna sudah menjalin hubungan. Setelah itu Elizabeth pergi dengan patah hati, dia pergi ke suatu tempat di sebelah jembatan. Di sana dia menangis. Mengetahui hal itu Kirito mengejarnya. Kirito mengetahui perasaan Elizabeth, dan dia tidak ingin Elizabeth bersedih. Mereka pun mengobrol, dan suasana hati Elizabeth pun semakin membaik. Setelah selesai Kirito mengucapkan terima kasih kepada Elizabeth dan berjanji akan menyelesaikan permainan ini. Kirito. でも、穴に落ちた誰だって生きるために生きてるんだって思えた。本当の何かを。私に、アスナにも聞かせてあげて。リズ。これからもリズベット・ブグテンをよろしく。